Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna dari kelas N228 dengan NIM 22040750050. Saya dari kelompok 1 yaitu Speak. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait public speaking, terutama speak. Jadi, public speaking merupakan proses menyampaikan ide, gagasan, ataupun pendapat kepada audiens secara lisan. Nah, public speaking ini bisa digunakan dalam berbagai situasi, baik itu presentasi, pidato, kuliah, dan lain sebagainya. Nah, untuk memudahkan kita memahami public speaking, kita bisa menggunakan akronim SPEAK, S-P-E-A-K, di mana S untuk share idea, P untuk persuade, E untuk engage, A untuk adapt, dan K untuk knowledgeable. Nah, untuk lebih detailnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu S untuk share idea atau berbagi ide. Jadi, public speaking adalah tentang berbagi ide ataupun informasi kepada audiens. Artinya, public speaking merupakan sarana untuk berbagi ide, informasi, gagasan kepada halayak ataupun orang banyak. Nah, tujuannya untuk memberikan manfaat, menginspirasi, ataupun memberikan wawasan baru kepada pendengar ataupun audiens. Nah, salah satu contohnya yaitu seminar pendidikan, di mana dosen memberikan seminar terkait pentingnya literasi digital dan cara menggunakan platform atau internet dengan bijak. Nah, di sini melalui seminar dosen dapat berbagi ide, informasi maupun wawasan baru kepada mahasiswa ataupun audiens yang lainnya. Selanjutnya yaitu P untuk persuade, di mana public speaking mempengaruhi audiens dengan gagasan, logika ataupun ide. Nah, artinya public speaking biasa digunakan untuk membujuk atau mengajak audiens untuk menerima informasi atau menerima ide ataupun gagasan dan juga ajakan tertentu. Nah, biasanya menggunakan data, biasanya menggunakan cerita, atau biasanya juga menggunakan ide yang logis atau logika. Nah, salah satu contohnya yaitu kampanye anti narkoba, di mana salah satu mantan pecandu narkoba berbicara dalam kampanye anti narkoba di sekolah. Nah, di situ dia menceritakan tentang kisahnya sendiri tentang bahayanya mengkonsumsi narkoba, baik untuk dampaknya kesehatan maupun untuk masa depan. Di sini pembicara atau mantan pecandu narkoba ini meyakinkan para audiens ataupun anak sekolah maupun guru tentang bahayanya narkoba sehingga mereka menjauhi narkoba tersebut atau tidak mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya yaitu E untuk engage, di mana public speaking melibatkan audiens dengan melakukan kontak mata, bahasa tubuh maupun ekspresi. Artinya, pembicara yang baik tidak hanya berbicara saja, akan tetapi melibatkan audiens dengan kontak mata, gerakan tangan, gerakan tubuh, ataupun ekspresi. Ini membuat audiens merasa terhubung dan lebih memahami pesan yang disampaikan oleh seorang pembicara. Nah, untuk salah satu contohnya yaitu workshop pengembangan diri, di mana salah satu trainer dalam workshop Public Speaking of Beginners meminta audiens untuk terlibat, yaitu berbicara di depan umum secara bergantian. Ia juga mengadakan sesi tanya jawab ataupun rumor yang dimana membuat workshop lebih interaktif. Ini membuat audiens merasa terlibat dalam workshop dan juga membuat audiens semakin percaya diri dalam berbicara di depan umum. Selanjutnya yaitu A untuk adapt, di mana public speaking menyesuaikan dengan audiens, konteks, dan juga situasinya. Artinya, setiap audiens memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi, pembicara yang baik tidak hanya berbicara secara langsung, akan tetapi menyesuaikan juga dengan audiens. Baik itu bahasanya, gaya bicaranya, dan menggunakan contoh yang mudah dipahami dan sesuai dengan konteks audiens. Nah, salah satu contohnya yaitu presentasi di sekolah dan juga di perusahaan. Jadi, seorang ahli keuangan melakukan presentasi di dua tempat yang berbeda, yaitu di sekolah dan juga di perusahaan. Nah, ketika presentasi di sekolah, seorang
ahli keuangan itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami kepada anak sekolah. Akan tetapi ketika melakukan presentasi di perusahaan bisa menggunakan bahasa yang lebih tinggi lagi. Jadi, pembicara atau ahli keuangan ini melakukan presentasi dengan menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan tingkat ataupun konteks dan situasinya. Nah, untuk yang terakhir yaitu K, untuk knowledgeable, di mana public speaking harus menguasai materi yang akan disampaikan dengan baik. Artinya, pembicara yang baik harus menguasai materi terlebih dahulu agar dapat menyampaikannya secara percaya diri dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens dengan baik. Nah, untuk salah satu contohnya yaitu kuliah umum oleh profesor. Seorang profesor yang ahli dalam bidang teknologi memberikan kuliah umum tentang kecerdasan buatan atau AI. Nah, dia menjelaskan konsep AI dengan baik, cara menggunakannya, dan menjawab pertanyaan dari audiens dengan bukti ataupun fakta. Nah, itu karena dia menguasai materi yang ada dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar dan juga tepat. Nah, itulah tadi penjelasan singkat. Jadi kesimpulannya, public speaking merupakan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide, mempengaruhi audiens, dan juga membangun keterlibatan, menyampaikan pesan sesuai dengan situasi, dan juga memahami materi dengan baik. Nah, dengan menggunakan akronim SPEAK ini, kita sebagai pembicara akan mudah untuk menyampaikan pesan dengan efektif dan juga menarik. Nah, ketika public speaking dilakukan dengan baik, maka audiens akan lebih mudah memahami ataupun menerima informasi dan juga ide atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa sangat penting mempelajari public speaking, dikarenakan dengan mempelajari public speaking kita dapat meningkatkan kepercayaan diri kita, kemampuan berkomunikasi kita, dan juga menyampaikan ide kita dengan sangat baik ataupun jelas. Nah, keterampilan ini juga dapat membantu kita di dunia kerja, seperti meyakinkan audiens, menyampaikan ide ataupun pendapat dengan jelas, dan juga beradaptasi dalam segala situasi. Nah, untuk kita mahasiswa, public speaking sangat penting untuk dipelajari, karena dengan menguasai public speaking, kita dapat mempresentasikan dengan baik, wawancara, dan juga interaksi sosial, sehingga mendukung kita kesuksesan di segala bidang. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.